Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kabarnya? Semoga semua yang saat ini menyimak daripada pertemuan kita kali ini selalu ada dalam kesehatan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan perpindahan tahun Hijriah. Sekarang kita ada di tahun 1443 Hijriah. Dan hari Sabtu besok bertepatan dengan 30 Juli 2022, maka akan jatuh pada 1 Muharram 1444 Hijriah. Nah, maka dengan adanya perpindahan tahun ini, tentunya semua manusia punya harapan besar. Dengan adanya perpindahan tahun, maka ada harapan terbesar dengan akan munculnya harapan baru, bentuk berbagai macam kemudahan, keberkahan, hidup akan lebih baik lagi, taraf kehidupan akan bisa lebih dinikmati lagi. Nah, maka oleh karena itu, jemaah, pada pertemuan kali ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong, menghadapi daripada datangnya perpindahan tahun 1443 Hijriah ke 1444 Hijriah. Supaya dengan datangnya tahun baru ini, Allah akan berikan berkah, Allah akan berikan mudah, Allah akan berikan berbagai macam karunia-Nya untuk hidup kita dan keluarga kita. Insya Allah. Uja, lalu apa yang harus kami siapkan menghadapi tahun baru Hijriah ini? Nah ini. Kadang-kadang kita tidak punya pikiran apapun. Tidak punya rencana apapun. Akhirnya Allah pun tidak merencanakan apapun untuk hidup kita. Ya udah, kita berjalan dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah waktu kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Makanya kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin mendapatkan perubahan dan Allah merencanakan untuk mengubah hidup kita, tidak baik menjadi baik. Baik menjadi lebih baik. Kurang berkah menjadi berkah. Setelah berkah, lebih berkah lagi. Kita kudu punya rencana mengubah hidup kita. Kenapa? Karena Allah dalam surah Ar-Ra'd mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu apapun yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan dirinya sendiri. Nah maka oleh karena itu dengan akan hadirnya tahun baru Islam 1444 Hijriah ini, mari kita buat rencana supaya Allah pun membuat rencana untuk hidup kita ke depan. Apa yang harus direncanakan dan apa yang harus dipersiapkan? Minimal pada pertemuan singkat ini 3 hal yang harus kita siapkan, harus kita rencanakan, bahkan kita praktekkan. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama adalah akhiri daripada tahun 1443 Hijriah ini dengan doa. Karena Rasul katakan al-barakatu fi akhirihi. Keberkahan itu selalu disimpan di penghujungnya. Nah maka oleh karena itu pastikan. Para ulama mengajarkan, para ulama menganjurkan besok kalau tahun ini 2022 berarti hijriahnya bertepatan akhir harinya Jumat tanggal 29 Juli. Maka ba'da sholat asar kita cari doa akhir tahun yang sudah ditulis oleh para ulama. Ada di buku-buku doa, ada di Majmu' Syarif, atau sekarang ada kitab yang baru Al-Android. Itu kitab baru Al-Android. Buka bab Google. Tulis doa akhir tahun. Bacalah di situ. Maka para ulama mengatakan,
Siapa yang duduk sejenak meminta ampun kepada Allah di penghujung tahunnya, maka setan itu berteriak, "Waili, waili, waili." Apa katanya? Waeli. Bukan, bukan waeli. Waili. Waeli mah tukang kerupuk. Waili. Celaka, aku celaka, aku celaka. Tuh, kata sekadang setan. Sampai 3 kali setan berteriak-teriak. Hancur pekerjaan aku selama 1 tahun. Menggoda keturunan Adam. Menyesatkan anak keturunan Adam. Membuat anak Adam berdosa. Hancur dengan waktu yang sesaat. Nah, sesaat itu mana? Seseorang yang di penghujung tahunnya dia duduk menghadapkan diri kepada Allah, meminta ampun dengan berdoa. Hancurlah semua pekerjaan setan alias dosa-dosa kita digugurkan untuk 1 tahun ke belakang. Yang dosa itu disebabkan dengan godaan setan. Jadi jemaah, yang harus kita lakukan menyongsong perpindahan tahun Hijriah ini adalah akhiri tahun ini dengan doa. Membaca doa akhir tahun selepas sholat asar di hari Jumat. Cukup itu doang Uja? Tidak. Kita tidak mengakhiri hidup di situ. Tapi kita harus mengawali hidup di tahun yang baru. Lanjutkan. Di saat berkumandang suara adzan di waktu maghrib. Maka setelah selesai sholat. Kemudian selesai wirid. Selesai zikir. Selesai berdoa. Maka buka lagi buku doanya, majmu syarifnya, atau tadi kitab apa yang baru? Al-Android. Ketik lagi di bab Google, doa awal tahun. Bakal keluar tuh, mintalah kepada Allah. Maka Rasul pun mengatakan, setiap orang yang mengawali perbuatan, ini mengawali hidup di awal tahun yang baru, memohon, meminta kepada Allah perlindungan, maka Allah akan kirimkan 2 malaikat untuk menjaga kehidupannya sampai 1 tahun ke depan. Maka pas selesai sholat maghrib, maka mintalah kepada Allah dengan doa awal tahun yang sudah dituliskan oleh para ulama. Baca, tidak harus hafal, baca. Maka insya Allah sepanjang 1 tahun ke depan ada 2 malaikat yang menyertai kita untuk menjaga, untuk melindungi, untuk menghalau dari tipu daya muslihat setan, dari gangguan jin, setan, iblis, genderuwo dan yang lain-lainnya. Insya Allah 1 tahun ke depan aman. Oke? Yang pertama, jadi akhiri tahun 1443 Hijriah dengan berdoa. Di akhir tahun setelah sholat asar hari Jumat, membaca doa akhir tahun. Kemudian awali hidup kita di tahun 1444 Hijriah dengan membaca doa awal tahun setelah sholat maghrib. Karena perpindahan hari dalam Islam bukan jam 12 malam. Tapi dengan adanya azan maghrib, pindah hari. 1. Yang kedua, untuk menjadikan tahun yang akan datang ini menjadi bagian terindah, bahkan terbaik dalam hidup kita adalah muhasabah. Apa katanya? Muhasabah. Merenung. Muhasabah itu kalau bahasa kitanya. Merenung. Renungkan kehidupan masa lalu kita ke belakang. Untuk apa? Telusuri barangkali banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa yang kita kerjakan sepanjang 1 tahun. Kalau memang ditemukan segera delete, segera hapus dengan istighfar dan bertobat. Supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan masa lalu itu tidak mengganjal. Kita mendapatkan kebahagiaan, kemudahan di tahun yang akan datang ini. Selesaikan. Jika salahnya pada Allah, minta ampun pada Allah. Jika salahnya pada manusia, minta ampun pada manusia. Jadi pas masuk awal tahun baru, tidak ada kesalahan masa lalu yang akan mengganjal daripada karunia Allah yang akan diberikan kepada kita. Insya Allah lancar, lurus, dan kita akan mudah dapat berkah. Muhasabah. Yang kedua, renungkan dalam muhasabah itu langkah kita ke depan. Langkah kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan
Apa yang harus kita perbuat di saat Allah berikan kesempatan umur kita masuk kepada tahun yang baru 1444 Hijriah ini. Jangan sampai hidup kita di tahun baru tidak ada beda dengan kehidupan kita di tahun ini. Karena Imam Al-Ghazali membagi manusia itu 3 kelompok. Ada yang beruntung, ada yang rugi, ada yang celaka. Maka orang yang beruntung itu kata Imam Al-Ghazali, man kana yaumu khairum min yaumi amsi fahuwa rabbah. Siapa yang hidupnya hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka orang itu beruntung. Kalau kita tidak ngitung hari, kita coba masukkan tahun. Jadi tahun ini yang akan datang ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin, maka dipastikan hidup kita bakal beruntung. Dipastikan hidup kita akan beruntung. Tapi apabila man kana yaumu sawa'u min yaumi amsi, apabila hidupnya hari ini tidak beda dengan hari kemarin, atau tahun ini tidak ada beda dengan tahun kemarin, fahuwa khasir, maka orang itu rugi. Nih, para bunda, dagang, mau rugi apa untung? Untung kan? Sama hidup juga, pingin untung. Maka tidak ada pilihan. Tahun yang akan datang ini rencanakan. Harus lebih baik dibandingkan tahun sekarang. Oke? Apalagi kalau terjadi tahun yang baru ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun kemarin. Fahuwa halik, maka itu celaka. Meninggal di tahun yang baru, di saat turun ibadah kita, maka bisa jadi kita su'ul khatimah. Diberikan panjang umur, melintas di tahun yang baru, tapi kehidupan kita lebih buruk, dipastikan bakal bertemu dengan berbagai macam masalah, bahkan musibah. Tidak ada pilihan jemaah. Yuk, kita song-song. Datangnya tahun baru ini, dengan menyiapkan diri kita. Renungkan, pikirkan. Apa yang akan dibuat beda di tahun yang akan datang ini dengan tahun yang sekarang masih kita tempatin. Bedakan, mau dari sisi ibadah, mau dari sisi munajat, mau dari sisi sedekah, mau dari sisi berbuat baik terhadap sesama, terhadap keluarga, silahkan. Ubah tahun yang baru ini dengan rencana hidup kita harus lebih baik dibandingkan tahun yang kita lewatin ini. Bisa? Bisa? Insya Allah. 2. Yang ketiga. Menghadapi dan menyongsong daripada tahun yang baru ini. Yang ketiga adalah buktikan kepada Allah bahwa kita layak untuk diberikan berkah di tahun yang baru. Dengan cara apa, Ustadz? Dengan cara memastikan merubah diri. Ulang. Dengan cara apa? Buktikan kepada Allah. Di saat datang tahun yang baru ini, bahwa kita layak diberikan berkah oleh Allah. Diubah hidup kita lebih baik oleh Allah. Dengan buat suatu perubahan dalam diri kita. Action. Berbuat. Silahkan. Tadi nomor 2, renungkan. Perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita kerjakan di tahun 1443 Hijriah. Renungkan apa saja. Oh, tahajud sudah. Oke, duha sudah. Oke, kemudian baca Quran tiap hari sudah. Oke, berjamaah belum uja karena kerja. Nah, bikinlah suatu perbedaan. Pokoknya ya Rob, saksikan. Kau berikan umur aku masuk pada tahun baru ini, maka dipastikan aku masuk tahun yang baru, maka dipastikan setiap datang 5 waktu, aku akan bersujud kepada engkau bareng dengan orang-orang sujud. Aku akan ruku kepada engkau bareng dengan orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Saya akan berjuang selalu. Buktikan kepada Allah bahwa kita bisa beda dan bisa merubah diri kita di tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Maka dipastikan sesuai dengan perkataan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apapun atas apa yang ada pada diri kita. Karakter, keadaan, sifat, taraf hidup, apapun gak bakal dirubah oleh Allah. Kecuali diri kita merubah. Maka buktikan pada Allah dengan perubahan yang ada dalam diri kita. Action kita
perlihatan pada Allah, layak kita diubah hidup oleh Allah karena kita melakukan perubahan. Tahun yang akan datang, kita sudah punya poin untuk ditingkatkan beda dengan tahun yang kemarin. Insya Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Oh, katanya udah jelas. Kalau udah jelas berarti selesai penyampaiannya. Jadi kalau disimpulkan, jemaah, supaya kita berhadapan dengan tahun baru 1444 Hijriah ini, betul-betul menemukan tahun tersebut menjadi tahun keberkahan bagi hidup kita. Maka kudu dipastikan, lakukan 3 langkah. Yang pertama adalah akhiri tahun yang lama dengan doa, awali dengan doa. Yang kedua, muhasabah atas semua apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Supaya kesalahan-kesalahan tidak mengganjal untuk mendapatkan berkah di tahun yang baru. Yang ketiga, action. Buktikan kepada Allah dengan wujud perubahan. Di tahun 1444 Hijriah ini bertepatan dengan 2022, kita akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan perbuatan kita. Maka Allah melihat, menyaksikan perubahan kita, maka dipastikan Allah akan merencanakan pula untuk mengubah kehidupan kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi acuan, arahan, bahkan motivasi untuk kita mendapatkan kebahagiaan di tahun yang akan datang ini. Siapa yang bisa membuat bahagia? Tidak ada yang lain kecuali diri kita sendiri. Maka bismillah. Mulai dari diri kita, dari hal yang terkecil, dan mulai saat sekarang ini juga. Insya Allah. Ini saja bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.